Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ada yang sakit? Dingin? Terus ini? Pesan nggak datang? Ada kegiatan pendampingan? Itu juga ya? Oke, kita melanjutkan pembelajaran. Untuk yang kemarin, hari Kamis kemarin kan memang kita tidak pembelajaran karena kalian ada sosialisasi dari SMK kemarin. Semuanya kemarin hari. Untuk materi selanjutnya ini kita ke bab 9. Bab 9 yaitu materinya tentang rusuh. Pernah mendengar kata rusuh? Dulu pernah nggak diajari masalah materi tentang rusuh? Itu Pak Andis mengajar masalah rusuh. Ada yang masih ingat rusuh itu apa? Jelas tidak ingat? Keringanan. Contohnya, rusuh adalah keringanan dalam beribadah ketika menjalankan perintah dari Allah. Ada yang tahu contohnya apa? Misal, ya, misalkan kayak dulu kalian kelas apa? Kelas 8 pergi kemana? Ke Jakarta, betul sekali. Dulu kalian pernah study tour. Study tour ke Jakarta, kalian pernah melaksanakan rukshoh, yaitu sholat jamaah. Itu merupakan salah satu bentuk rukshoh dari kegiatan ibadah. Coba tebak-tebak dulu. Apa ingat? Yuk, selamat. Tek apa? Apa jawabannya? Yang pocong masih bingung. Dan ya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu tentang masalah peserta didik tahu keringanan-keringanan dalam beribadah. Dalam ibadah kita sebagai umat Islam, ibadahnya kan banyak. Pertama kita patokannya kepada rukun Islam yang wajib saja. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, syahadat sudah. Syahadat saya anggap saja memang kan sudah. Syahadat ya sudah, tidak toleransi muslim. Syahadatnya diwakili yang tidak bisa. Syahadat sudah. Kita menjalankan ibadah selanjutnya ataupun yang kedua yaitu sholat. Di dalam sholat nanti kita dalam penerapannya kalian tahu rukshoh di dalam sholat. Yang kedua, rukun Islam yang ketiga berarti yaitu rukshoh di dalam zakat. Terus selanjutnya rukshoh di dalam puasa. Terus yang terakhir rukshoh di dalam haji. Itu hal yang wajib di dalam umat Islam. Jadi 4 kegiatan tersebut, 4 amalia tersebut, 4 rukun Islam tersebut ada keringanan-keringanannya. Kalian harus tahu, tujuannya kalian tahu. Nah, kalau syukur-syukur, siapa tahu besok di dalam implementasi kehidupan keseharian kalian bisa menjalankan. Jadi kemungkinan saja kalian
menjalankan. Ya kayak mungkin kalian perjalanan jauh, bisa dari soalnya memanfaatkan sholat jamak kosong atau sholat jamak. Nah, ini sayang. Boleh tidak sholat ketika kita perjalanan jauh, sholatnya tidak dijamak? Boleh tidak? Boleh tidak? Karena hukumnya boleh, mubah. Hukumnya mubah boleh. Hukumnya boleh, bukan sunnah. Nek sunnah malah semuanya melaksanakan itu, melaksanakan daripada wajibnya, melaksanakannya sunnah dapat tambahan pahala soalnya. Makanya hukumnya boleh, meninggalkan nggak masalah. Meninggalkan maksudnya meninggalkan ruksunnya, berarti melaksanakannya dengan cara normal. Satu lagi, misalkan kita membayangkan kita kehilangan kekuatan untuk berdiri, apakah Allah tetap menuntut kita untuk sholat dengan cara yang sama? Sholat standarnya, hukum sholat awal adalah duduk, berdiri, tidur. Ya, hukum awal sholat itu harus duduk atau berdiri atau tidur. Diri ya, waktu ini sholat. Tuntutannya sholat itu normalnya adalah berdiri. Boleh tidak sholat sambil tidak duduk? Anda tanya, kalian sehat? RSUD, rumah sakit, ya rumah sakit umum daerah. Kalian pernah ke sana? Pernah? Di sana itu orangnya orang-orang sehat atau orang-orang sedang sakit? Banyak orang sakitnya. Yang sehat ada tidak? Ada. Dokternya sih. Nah, dokter dan juga perawatnya kan sehat. Kebanyakan orang sakit. Kebanyakan orang sakit. Nah, orang yang sedang sakit tersebut berkewajiban sholat atau tidak? Berkewajiban sholat atau tidak? Orang tersebut wajib nggak? Yang meninggalkan sholat dosa nggak? Kesimpulannya, yang sedang sakit saja wajib, apalagi kalian yang sedang wajib nggak? Main, wajib main. Ya, yang sudah datang ya. Semoga besok terima ya. Selanjutnya kita materi rukun di belakang kayaknya. Ya, kita. Jadi memang ketika kalian tidak bisa berdiri, sholat itu boleh dengan cara duduk dulu. Berdiri tidak bisa, boleh dengan cara duduk. Duduknya menggunakan kursi boleh, duduknya dengan duduk di lantai seperti posisinya tahiyat awal. Boleh. Yang penting antara rukuk, sujud posisinya berbeda. Misalkan rukuk posisinya sedang berduduk kayak gini. Sujud ya harus lebih rendah. Tidak bisa duduk dengan cara berbaring. Itu ada tahapannya. Berarti inilah salah satu bentuk rukun. Implementasi dalam kehidupan, siapa yang pernah tetap berangkat sekolah meskipun sedang demam, ada tidak? Pak Anies sebagai wali kelas 9 sering ditelepon, maaf saya pagi juga ya ditelepon. Karena di kelasnya Pak Anies boleh tidak menggunakan aturannya, boleh tidak membuat surat, tetapi harus telepon Pak Anies. Cukup yang telepon orang tuanya.
cukup tidak usah membawa juga tidak apa-apa. Jadi tadi pagi kita mau Pak, anak saya atas nama si A tidak bisa berangkat sekolah karena sakit. Ada yang kadang telepon karena sering ke belakang, maksudnya sedang diare. Ini sudah sering sakit. Boleh nggak sekolah boleh tidak mengizinkan anak-anak tersebut yang sakit untuk tidak sekolah? Itu secara implementasi di dalam sekolah adalah bentuk rukshohnya seperti itu. Wong sakit, orang yang sedang sakit itu boleh tidak berangkat. Itu rukshoh keringanan di dalam aturan sekolah. Itu di dalam kehidupan. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Lanjut. Pada hakikatnya, karena Islam hadir bukan untuk membebani. Allah memberikan jalur khusus bagi hambanya yang kesulitan agar kita tetap bisa terhubung dengannya dalam kondisi apapun. Itu masih dalam konteksnya, contohnya sholat. Belum nanti di dalam ibadah zakat ada keringanannya. Terus di dalam puasa ada keringanannya. Terus contohnya ya di dalam zakat misalkan, di dalam zakat kalian selama ini zakat fitrah itu melaksanakan sendiri berapa kali? Nah, contohnya di sekolah kita. Di sekolah kalian berarti berapa kali? 3, normalnya 3. Dan selama pada kalian setelah lahir itu wajib untuk zakat. Dan yang zakat siapa? Nah, bentuk rukshohnya, bentuk rukshohnya berarti zakat itu boleh diwakilkan. Makanya dulu ketika kalian belum zakat di sekolah, zakatnya biasanya oleh orang tua atau oleh banknya atau oleh tetangga, nggak masalah. Yang penting titip, ada ikrar saya titip zakat ya, silakan berikan ke panitia atau kepada ketika kamu mau zakat kemana. Biasanya ke rumah kiai ada, ke takmir musola karena membuat ambil zakat. Tidak ada alasan. Puasa juga ada. Contohnya perempuan yang sedang halangan boleh tidak puasa. Puasa yang sedang hamil puasa. Wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui boleh tidak puasa. Tapi wajib mengganti. Jangan membayar fidyah toh. Gampang membayar fidyah. Nah, orang-orang kaya gampang orang puasa. Orang kaya tidak akan puasa karena apa? Bisa membeli beras untuk membayar fidyah. Itu yang salah. Ya, tambah lagi. Coba Pak. Ban bocor apa Pak? Contoh ya, kita melihat contoh rukshoh. Dan maaf ini bukan iklan. Pada sudah iklan ya, karena ini sudah saja. Panis juga tidak ikhlas rumah sakit. Ini di dalam Panis ambil dari YouTube. Tidak usah kelihatan suaranya, masalah. Ini posisi sholat di rumah sakit. Sedang sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Sholat seperti itu tetap itu jika menggunakan kursi. Kalau Panis biasanya duduk ketika sedang sakit. Panis juga pernah sakit di kasus sholatnya. Ya kakinya sambil kayak gitu nggak masalah. Atau posisinya seperti tahiyat awal juga tidak apa.
setidaknya yang penting tidak meninggalkan sholat. Ini ruku dan sujud ada perbedaannya, lebih mengukur antara ruku dan sujud. Kalau tidak bisa sujud, kita sambil tidur dan nggak masalah. Terus bagaimana gerakannya Pak? Ya sebisanya. Pakai isyarat saja, ya, pakai isyarat. Sujud, yang penting berdoa. Ruku berdoa sesuai dengan ruku sujud. Karena saking wajibnya sholat. Sholat tidak bisa diganti. Tahu ya? Lalu kalian ketahui, sholat tidak bisa diganti dengan apapun. Sholat tidak bisa diganti dengan apapun. Ini contoh di dalam sholat. Ini contoh lagi, ini di dalam kita lihat. Rukhsah di dalam haji, misalnya ini sedang memutari Ka'bah, namanya apa? Ya, tawaf. Mutarnya berapa kali? 7 kali. Ngopannya tawaf itu bagaimana? Jalan kaki. Nah ini boleh menggunakan kendaraan. Ada yang didorong pakai kursi. Ini menggunakan kendaraan. Ini di atas Ka'bah, masih sendiri Ka'bah. Ini lantai, nggak tahu lantai 2 atau 3. Tahu lantai 2 atau 3. Kenapa aja sudah hafal, dulu pernah ke sana. Besok semoga bisa ke sana. Ya. Ditanya aja manusia. Ini menggunakan kendaraan boleh. Ini keringanan, salah satu keringanan di dalam haji normalnya orang ibadah haji tawaf itu menggunakan kaki muter. Tapi kalau tidak bisa boleh menggunakan kursi roda, ya didorong atau lebih canggih lagi menggunakan becak cinta. Ya. Nah, ini kan becak cinta kalau dari melon. Seperti ini boleh. Otomatis ini bayarnya mahal. Kalau di sana kan menggunakan real. 1 real berapa? Ribu ya? Kalau masalah 5.000 ya. Apa tuh? 5.000 kan? Wah. Ini salah satu bentuk contoh dari rukhsah dalam beribadah haji. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak, silakan kalian membentuk kelompoknya ini. Kelompok 1, ya, ingat kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Aten, oke ya? Pas. Pastinya gaji. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oh iya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5, 6, 7, ya, 7, 8. Kamu nggak begini, minimal 3. Kamu jangan ini ya. 3. Oke. Silakan mungkin kamu pindah ke sini aja. Kamu pindah ke sini. Ini diturunkan ya. Kamu pindah ke sini aja. Kamu ke sini. Kamu ya, sini kamu sini. Ya. Tugasnya gampang. Pak Anies akan membagikan materi. Kalian satu kelompok ada 4. Yang 3 nggak masalah. Ada 4. Yang 1 tugasnya nanti menilai temenmu yang sedang praktek menyampaikan materi. Jadi 4 ya, ada 4. Yang 3 nanti tugasnya menyampaikan materi ke kelompok yang lain.
Jadi antara satu rumpun itu ada kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Kelompok 6 sampai kelompok 8. Jadi kelompok 1 dulu yang bertugas adalah nanti kelompok 1 dan kelompok 5. Jadi kelompok 1 dan 5 nanti brutal. Kelompok 1 nanti ke kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 5 berarti nanti brutal ke kelompok 6, 7, dan 8. Menyampaikan materi yang Pak Anies kasihkan materi tentang rukun. Setelah selesai kalian membacakan materi atau presentasi materi yang dari Pak Anies, kamu duduk bergantian. Yang kelompok 1 mendengarkan materi dari kelompok 2 maju. Kelompok 2 memberikan materi ke kelompok 1, 3, dan 4 seterusnya. Yang kelompok ini berarti kelompok 6 ke kelompok 5 dan seterusnya 7 dan 8. Paham nggak? Nah, yang satu yang tidak presentasi lari-lari itu menilai. Namamu siapa? Woi, kamu yang menilai. Ya, kamu yang menilai. Kelompokmu yang menilai. Yang mana bukan? Suaranya orang tuh seru. Jadi nilainya like 6 atau 7. Bebas. Mau nilai 68, 78 atau 75 atau 80 atau 90 atau 100 terserah kamu. Jadi kamu yang menilai. Ditulis nama lengkapnya ya. Kelompok 1. Satu kok. Hanya materi ini kok yang disampaikan. Kelompok mana? Kelompok 5. Ini buat kamu, buat kelompokmu. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. 1, 2, 3 sini ya. Kelompok 8. Ya. Terus kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 7. Kelompok 7. Kelompok 6 mana? Kelompok 2. Ini lembar tulis namanya ya. Nama yang sedang presentasi kamu yang pilih. Sampingnya di sini ya. Kamu yang menilai. Nah, ini siapa nanti yang menilai ketika dinilainya ketika temanmu sedang membaca. Dengan nanti kamu apa saja ya hanya membaca saja. Kamu menilai bagaimana cara kamu menyampaikan keras atau tidak. Gimana? Yang menilai, kamu nanti ketika ada temenmu yang kesini, namanya siapa ditulis. Nah, setelah itu kamu nilai. Yang menilai kamu bareng masalah. Cuma kamu yang beri tugas menulis. Ketika kamu tidak, misalnya kamu yang kedua tugas menyampaikan. Kamu kan di sini nggak apa-apa kan? Nah, tugasnya nanti. Tapi nilainya individu yang menyampaikan di sini satu yang lain kamu beda-beda. Ini ya kamu yang menilai. Ya kamu nggak apa-apa. Salah. Ya.
ada yang ada. Satu, dua, tiga, mulai. Sudah? Pak Anies kasih sudah di kelompoknya nilai-nilai dan bukunya ini ya ditaruh di meja bagian ya, di kelompok bagian depan ya. Nanti Pak Anies yang mengambil. Persiapkan HP-nya. Persiapkan HP-nya. Tulis di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 sampai 8 ya. Baik, sesuai kelompok. Kelompok 1, 2, 3-nya 3 udah, 4 belum, 4, 5-nya mana 5? Enggak belum, 6, 7, 8 dah, belum kelompok 5 toh. Hanya 5 mana 5? Belum, enggak bisa mulai. Ajak lain enggak? Enggak ada. Enggak ada. Loading. Tinggal saja. Loading ya? Tinggal saja ya. Kita lanjut. Siap ya? Soalnya ada 10. Pertanyaan ada di depan, jawabanmu ada di sini.
ketika ada bel diam dulu ya. Manis lanjutkan sampai presentasinya tadi selesai. Lanjut, selat kosor ya lah. Bedakan antara selat jamak dan selat kosor. Oke, ada yang salah satu. Lanjut. Halo, kelompok 3 kemana? Ini. Lanjut. Sama kosong. Iya. Cara perjalanan diharuskan bersos jalan. Siapa yang berhak mendapatkan ini? Itulah contoh dari rumusok. Ini yang kita bahas di uji ini. Permainan ini adalah baru masalah rumusok di dalam. Coba ada pertanyaan tidak? Berkaitan dengan rumusok pertama, berkaitan dengan rumusok. Ada pertanyaan? Selanjutnya berkaitan dengan soal yang tadi tentang sholat, rumusok di dalam sholat. Bedakan antara jamak dan juga kosor. Kalau jamak artinya menggabung, sholatnya digabung. Misalkan duhur dengan asar digabung, ya sudah tetap 4 rakaat hanya saja. Sholatnya tinggal di sholat duhurnya atau asar. Kalau di waktu sholatnya asar duhur, berarti namanya jamak takdim. Kalau di waktu yang asar namanya jamak takhir. Tetap 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Tapi kalau ditambah dengan kosor namanya jamak kosor. Duhur dan asar menjadi duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Kalau mau kosor saja nggak masalah. Hanya mengkosor, saya sholat duhurnya 2 rakaat saja tak kosor, nggak masalah, boleh. Jadi bedakan antara jamak dengan kosor. Boleh nggak digabung? Boleh, namanya jamak yang tidak bisa dijamak dan dikosor adalah sholat subuh.
Yang tidak boleh dikosor adalah sholat subuh dan maghrib. Maghrib dan subuh tidak bisa dikosor. Kalau tidak bisa dijamak adalah subuh. Ya, subuh mandiri tidak bisa dijamak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Silakan dikumpulkan ini. Ada maksud? Jadi dengan adanya rukso ini, kalian ketika beribadah tidak boleh dengan ada alasan. Alasannya sibuk, alasannya sakit, alasannya lain sebagainya. Karena di dalam Islam sudah ada rukso. Ada keringanan, semuanya itu ada keringanan. Tetapi kalian tidak boleh memanfaatkan sedemikian rupa ketika tidak memenuhi syarat. Ketika memenuhi syarat silakan dimanfaatkan, tidak apa-apa. Tapi jika tidak digunakan tidak masalah. Ayat tadi sholat jamak tidak berjamak ini tidak masalah. Misalkan ketika tidak kesusahan, sholat memang masih bisa berdiri ya silakan berdiri. Jangan paksa yang capek, habis sekolah tadi nyepeda kesel banget. Tapi kalian bisa berdiri ya tetap berdiri. Paham? Oke? Oke, sekian dari Manis. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.